Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NPM 1804040042, kelas SIC, nomor absen 15C, jurusan Ekonomi Syariah semester 6, mata kuliah Fiskal dan Moneter. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi pertama, yaitu tentang definisi uang elektronik dan digital. Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/12 PBI 2009 tentang uang elektronik. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Uang yang tersimpan secara elektronik dapat dalam suatu media seperti server atau chip, dan nilai uang yang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Alat pembayaran non-tunai e-payment, electronic payment system, atau lebih familiar dikenal dengan e-money, dapat didefinisikan sebagai layanan perbankan modern dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja dan kemungkinan sebagai kegiatan dalam melaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Perkembangan e-payment diharapkan pula dapat digunakan sebagai alternatif pembayaran non-tunai yang dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum mempunyai akses kepada sistem perbankan. E-payment juga dapat didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur, yaitu yang pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terdahulu oleh pemegang kepada penerbit. Yang kedua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Yang ketiga, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit yang uang elektronik tersebut. Yang keempat, yaitu nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Dasar hukum penyelenggaraan uang elektronik telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 11/12 PBI 2009 tanggal 13 April 2009 tentang uang elektronik (electronic money). Yang kedua, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 11/11 DASP tanggal 13 April 2009 perihal uang elektronik (electronic money). Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat. Yang pertama, memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi-transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Yang kedua, tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang seperti permen akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil atau receh. Yang ketiga, sangat amplifisibel untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti transportasi, parkir, tol, fast food, dan lain-lain. Yang keempat, resiko keamanan terkait uang seperti kehilangan, kecurian, penipuan, dan persoalan-persoalan lainnya akan berkurang selama media non-tunai yang digunakan. Yang kelima, yaitu sistem pembayaran non-tunai lebih efisien, memungkinkan masyarakat dan perusahaan-perusahaan untuk menekankan biaya operasionalnya seperti biaya transportasi untuk menyetorkan uang ke bank beserta biaya pengawalannya.
Penggunaan teknologi dalam Islam. Teknologi adalah segala daya upaya yang dapat dilaksanakan oleh manusia untuk mendapat taraf hidup yang lebih baik. Teknologi juga merupakan faktor pendorong dari fungsi produksi. Dapat dikatakan demikian karena jika suatu teknologi yang digunakan lebih modern, maka hasil produksi yang akan tercapai akan menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak dan lebih efisien atau efektif. Islam tidak melarang bentuk teknologi selagi tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran, malah memberikan bahwa manusia adalah khalifah di atas muka bumi dan Allah menempatkan posisi alam ini untuk digunakan oleh manusia dengan usaha-usahanya yang baik. Materi kedua yaitu akad-akad pada uang elektronik dan digital. Yang pertama, akad jual beli atau disebut dengan al-bai'. Akad jual beli adalah akad tukar menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syariat. Dalam fatwa DSN MUI nomor 82/DSN MUI FIII/2011, akad jual beli juga didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab perpindahannya kepemilikan objek jual beli. Akad jual beli dalam kegiatan uang elektronik terjadi ketika nilai uang elektronik yang disimpan dalam media penyimpanan, baik berupa server atau chip yang memiliki oleh penerbit, dijual kepada calon pemegang dengan sejumlah uang senilai uang yang tersimpan dalam media uang elektronik. Hikmah diperbolehkannya jual beli adalah untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah. Selanjutnya, akad wadiah. Akad wadiah adalah akad yang berupa penitipan barang atau harta kepada orang lain yang dapat dipercayai untuk memelihara dan menjaganya. Wadiah dalam uang elektronik terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada penerbit dengan maksud menitipkan, dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Selanjutnya, penerbit wajib memelihara dan menjaga sejumlah uang tersebut dan menyerahkannya kepada pemegang saat diminta atau diambil untuk membayar kepada pedagang. Yang ketiga yaitu akad sarf. Secara bahasa, sarf berarti tambahan. Penukaran, penghindaran atau transaksi jual beli. Secara istilah, sarf adalah bentuk jual beli baik sejenis maupun tidak, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak, dan baik telah terbentuk perhiasan maupun mata uang. Jadi sarf dalam istilah fikih muamalah kontemporer yaitu transaksi jual beli mata uang baik antara mata uang sejenis maupun antara mata uang berlainan jenis. Akad sarf dapat dianalogikan atau kias dengan uang elektronik karena terdapat beberapa kesamaan karakteristiknya. Yang keempat, akad ijaroh. Dalam peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana, penyaluran dana bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah ijaroh. Akad ijaroh adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut fatwa DSN MUI nomor 9 DSN/IV/2000 tentang pembiayaan ijaroh. Akad ijaroh yaitu akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa ijaroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Yang kelima yaitu akad wakalah.
Secara bahasa wakalah adalah melindungi. Jadi menurut ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wakalah adalah penyerahan kewenangan terhadap suatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup. Yang keenam yaitu akad qard. Akad qard yaitu suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Akad qard dapat digunakan dalam hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang uang elektronik. Apabila menggunakan maka harus memenuhi syarat. Yang pertama, bersifat hutang piutang. Penerbit dapat menggunakan uang hutang dari pemegang uang elektronik. Yang kedua, penerbit dapat mengembalikan sejumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan. Yang ketiga, otoritas boleh membatasi penerbit dalam menggunakan dana hutang dalam pertimbangan masalah. Materi selanjutnya yaitu transaksi pembayaran uang elektronik dan digital dalam perspektif Islam. Jadi transaksi pembayaran merupakan fungsi utama pada media uang elektronik untuk memenuhi kebutuhan pemegang dalam mendapatkan manfaat dari media uang elektronik yang dimiliki. Pada transaksi pembayaran uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah harus ada akad yang mengikat antara pihak yang terlibat dalam transaksi dan ketentuan syarat dalam transaksi pembayaran. Prinsip syariah dalam transaksi pembayaran uang elektronik. Dalam transaksi pembayaran pada uang elektronik yaitu terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan pada media uang elektronik agar sesuai dengan ketentuan uang elektronik syariah. Syarat prinsip yang harus diterapkan pada transaksi pembayaran uang elektronik yaitu yang pertama, tidak mengandung maisir. Maisir yaitu transaksi yang di dalamnya mengandung unsur perjudian, untung-untungan, atau spekulatif yang tinggi. Penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh kebutuhan pembayaran retail yang menuntut pada transaksi yang didasarkan oleh kebutuhan pembayaran yang lebih cepat dan efisien, tidak untuk kebutuhan transaksi yang mengandung maisir. Dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 5 yaitu, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Yang kedua, tidak mendorong israf. Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail atau mikro agar terhindar dari israf, yaitu pengeluaran yang berlebihan dalam konsumsi. Maka dilakukan pembatasan jumlah uang elektronik dan batas maksimal total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 7. Yang ketiga, tidak digunakan untuk transaksi objek haram. Uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip syariah.
maka uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek yang mengandung unsur haram dan maksiat, yaitu barang yang dilarang digunakan atau dimanfaatkan menurut hukum Islam. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan hasil dari makalah saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.